Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama akun Pitarot biasa di Pilih Kartumu. Hari ini temanya adalah siapa penggemar rahasiamu, Secret Admirer. Kira-kira siapa ya dia? Apakah dari lingkungan pekerjaanmu, lingkungan pertemananmu, lingkungan sekolahmu, atau ternyata dari mantannya teman kamu sendiri? Oke, kita nggak ada yang tahu. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Dan terima kasih banyak selalu ikutin aku, Instagram aku, dan YouTube aku. Dan terima kasih banyak selalu support aku untuk semua teman-teman, baik Instagram, YouTube, ataupun teman-teman Facebook. Terima kasih banyak. Oke, aku akan mulai kocak kartu aku. Sambil aku kocok, nanti aku pilih. Teman-teman sebenarnya sih di sini nggak usah membayangkan siapa-siapa, tapi teman-teman cukup konsentrasi aja. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala diberikan sebuah petunjuk. Oke, siapa tahu insya Allah mungkin dari bacaan kartu aku di sini bisa memberikan petunjuk yang baik. Amin. Nah, ini kita mulai di nomor 1. Terus nomor 2. Terus nomor 3. Dan yang terakhir nomor 4. Oke. Sebentar ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, teman-teman jangan lupa dipilih kartu nomor 1, 2, 3, dan 4. 4, 3, 2, 1. Oke, 15 detik dimulai dari sekarang. Sudah? Baiklah, aku akan mulai bacain yang pertama di nomor 1. Siapa sih penggemar rahasiamu? Oke. Yang pertama, wow. Kayaknya kalau aku lihat sambil aku menaruh kartu, kamu kenal kok orang itu. Kamu kenal orang itu, dan aku juga lihat di sini orang itu masih ada kaitannya dengan teman kamu dan pekerjaan. Artinya mungkin gini, bisa jadi dia mantannya teman kamu di pekerjaan kamu, atau mantannya teman kamu, atau teman kamu sendiri di pekerjaan. Aku lihat dari kartu aku karena si sosok ini yang ternyata menyukaimu itu sempat menyakiti seseorang. Tapi saat dia bertemu dengan kamu, memang posisinya sudah berubah. Maksudnya sudah posisi di mana kalau orang tersebut memang sudah pisah sama mungkin entah teman kamu, atau sudah resign juga dari satu kantor dengan kamu. Aku lihatnya kayak gitu. Dan di sini sih aku tangkap lebih ke berhubungan dengan pekerjaan dan mantan ya, kalau aku lihat ya di kartu aku. Dan orangnya sih kalau aku tangkap dari kartu aku di sini, dia cenderung agak diam. Kalau marah cenderung diam. Terus aku juga lihat orangnya sih tipe pekerja keras dan agak-agak suka ngegombal juga ya gitu loh. Sekalinya ngomong itu bisa bikin gombal semua orang. Aku lihat ya, orang bisa terpana deh sama ucapannya dia gitu. Dan aku juga lihat sih di sini penggemar rahasiamu ini, aku sih nggak terlalu bilang dia orang baik, dalam arti gini loh, karena yang aku lihat notabene dia agak sering pernah menyakiti orang ya. Maksudnya beberapa kali pernah mengecewakan orang. Cuma untuk saat ini, dengan dia penasaran sama kamu dan dia tahu kamu ataupun udah kenal kamu, dia tuh kepengen serius ya. Dia kepengen juga istilah kasarnya ke arah pernikahan. Karena di kartu aku dia merasa dari segi pekerjaannya dia sudah aman, dan dia kayak ngerasa pekerjaannya dia juga istilah kasarnya sudah lebih baik daripada yang sebelumnya aku lihatnya. Dan aku juga lihat di sini kelihatan juga dia tipe yang cukup pekerja keras sih kalau aku lihat ya. Dia tipe yang cukup pekerja keras. Dan kamu sih awal kalau aku lihat ya,
kalau kamu tahu orang itu, kamu pasti berpikirnya gini, ya ampun ini orang jahat banget ya, dulu si mbak ini atau si cewek ini sama dia cuma dimanfaatin doang, kayak habis manis sepah dibuang. Kayaknya kamu pernah berkomentar kayak gitu deh, aku lihat ya, karena memang di sini kelihatan background masa lalu dari si laki-laki ini memang agak-agak kurang baik ya. Salah satunya itu adalah playboy, dan dari playboynya itu sering banget dia nyakitin orang lain. Jadi datang cuma saat butuh doang, nggak butuh ya udah dilepeh gitu, istilah kasarnya kayak gitu. Nah, di balik itu semua si sosok ini ternyata dia ada unsur pertobatan. Saat dia tahu kamu, kenal kamu, dia ngerasa banyak perubahan yang akan dia lakukan. Salah satu perubahannya itu adalah pertobatan, artinya adalah dia pengen lebih baik dari segi kehidupan dia, dan dia juga kepengen, istilah kasarnya, menjalaninya dengan suatu hal yang baik. Jadi kayaknya kalau aku lihat sih dia kepengen semuanya berubah ya. Kalau aku lihat ya, dia pengen berubah, dia pengen lebih baik. Terus sudah gitu dia juga pengen menjajaki hubungan untuk keseriusan gitu loh. Jadi ibarat kata dia pengen meninggalkan masa lalunya dia dan berhubungan baik untuk kamu sama kamu ke depannya untuk ke arah keseriusan, yaitu jenjang pernikahan atau percintaan yang lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau aku lihat sih ibarat kata ya masa main-mainnya dia sudah mau dia tuntaskan gitu loh. Cuma mungkin selama dia pengen menuntaskan masa main-mainnya dia itu, dia belum menemuin cewek yang tepat atau belum nemuin cowok yang tepat, sehingga kesannya dia menyakiti orang lain, padahal mungkin dia tidak niat untuk menyakiti orang itu, tapi dia niatnya adalah pengen serius, pengen menjalani hubungan. Tapi ternyata dalam proses perjalanannya ternyata dia tidak sreg dengan mungkin yang sebelum-sebelumnya, sehingga orang menjudge dia dasar playgirl atau playboy gitu kan, karena dia suka menyakiti hati orang dan gonta-ganti terus. Sebenarnya sih mungkin tujuannya dia bukan gonta-ganti, tapi belum menemukan yang tepat, sehingga dia kayak ngerasa ya gue putusin lagi deh, jadi kalau gue putusin gue pasti udah dicap yang tambah nggak baik lagi gitu. Nah sebenarnya sih mungkin maksudnya dia nggak begitu, cuma ya namanya orang belum struck pasti kan nggak mau dipaksain dong. Nah makanya tiba-tiba dia ngeliat kamu, seneng sama kamu, dan ternyata dia kayak menyimpan perasaan sama kamu. Coba deh kita lihat deh, bakal dia nyatain gak sih perasaan itu sama kamu ya. Kalau aku lihat dari kartu aku, kayaknya bakal nyatain deh, karena ada sebuah perjalanan dan dia minta bantuan dari temen kalian juga. Jadi dia minta bantuan dari orang yang kenal sama kamu dan dia. Ya mungkin bantuannya adalah ya dia pengen berubah, dia pengen serius, dia pengen menjalani sebuah hubungan untuk kedepannya. Tapi kan mungkin karena kamu tahu backgroundnya dia kayak apa, jadi dia ada rasa takut kalau misalnya dianggap cuma main-main doang, atau dianggap cuma nanti habis manis sepah dibuang doang. Padahal sebenarnya sih kalau aku lihat ibarat kata dia udah pengen mentuntaskan masa-masa playboynya dia gitu loh, dan dia pengen menjalani sama kamu. Cuma kan mungkin kalian belum kenal, dan kamunya mungkin juga belum tentu juga mau sama dia, makanya dia minta tolong sama orang lain untuk meyakinkan diri kamu. Aku sih lihat ya sepertinya kamu ada respon, tapi mungkin belum ke arah pernikahan atau percintaan juga atau jadian ya, karena kamunya juga mungkin gak enak sama mantannya dia yang ternyata satu kantor sama kamu atau teman kamu juga. Jadi kamu masih mempertimbangkan hal itu di situ. Cuma ya paling tidak dia ada itikat baik, dan dia sudah menyampaikan perasaannya dia kalau dia memang pengen menjalani serius sama kamu, dan istilah kasarnya nggak pengen main-main lagi gitu ya. Cuma nanti aku sih lihat emang belum ke arah pernikahan atau jadian, cuma memang mungkin kamunya merespon untuk paling tidak menjalani dulu sama dia seperti apa. Itu aku lihat di kartu aku nomor 1. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2, siapa sih penggemar rahasiamu? Wow, orang ini sudah banyak sekali berharap sama kamu ya. Kayaknya bisa jadi teman kecil kamu deh. Oke. Bisa soalnya di sini jujur ya, penggemar rahasiamu agak banyak kalau aku lihat. Yang pertama ada kartu bintang, aku membacanya itu orang masa lalu. Ada juga mungkin teman SD, SMP, SMA, kuliah yang dia pendem perasaannya, yang baru dia berani nyatain mungkin setelah lulus atau setelah kalian bekerja. Terus aku juga lihat di sini ada kartu komunitas baru, mungkin artinya adalah lingkungan pertemanan baru, lingkungan pergaulan baru, yang kamu juga nggak kenal orang itu, tiba-tiba orang itu juga menyatakan perasaannya. Terus yang kalau yang ketiga, jadi cuma gambarnya sih 2 orang itu ya penggemar rahasiamu. Yang pertama mungkin kalau notabene temen, kalau aku lihat sih kamu masih nggak nyangka aja kalau ternyata selama ini dia yang memendam rasa sama kamu, dia yang pengen jalanin sama kamu, karena kamu berasa kayak loh
lo serius mau jalanin sama gue, tumben banget istilahnya kayak gitu. Nah jadi kamunya malah yang berkerit dahi yang masa sih sama gue, serius lo sama gue gitu. Aku lihatnya di kartu aku, terus aku juga lihat di kartu aku ya, kamu sih sedikit ada respon, mungkin karena kamu tahu backgroundnya dia, teman kamu yang sifat dan karakternya seperti apa, sehingga kamu ada respon sedikit ke dia. Aku lihatnya bahkan selain dia juga aku lihat kamu dapat kamu juga ada penggemar rahasia yang notabene dari komunitas baru, alias mungkin dari teman ke teman. Kayak misalnya sekarang nih kamu nggak sengaja mengikuti misalnya mengikuti donatur untuk membantu saudara-saudara kita terkena bencana alam. Kamu nggak sengaja ketemu dengan relawan lain. Nah dari situ ternyata kalian berkenalan dan relawan itu misalnya suka sama kamu. Nah jadi istilah kasarnya komunitas baru ini adalah sesuatu hal, lingkungan yang kamu jalani yang benar-benar baru, dan di situ ada yang suka sama kamu. Kalau dilihat dari dua orang ini penggemar rahasia ini, siapa sih yang sergap untuk menyatakan perasaan? Aku lihat sih si relawan ini ya. Kalau aku lihat ya, si relawan ini karena dia mungkin udah berani dan dia to the point juga, dan dia juga melihat kamu juga di situ. Jadi kalau aku lihat sih istilah kasar si komunitas baru ini yang berani untuk menyatakan. Cuma memang ke depannya aku lihat dari kartu aku, nantinya kamunya masih bingung untuk memilih siapa. Cuma yang aku lihat dari kartu aku, kamu akan memilih seseorang yang notabene LDR sama kamu. Misalnya siapa tuh? Bisa aja yang komunitas baru, bisa aja teman-teman sekolah kamu atau teman kerja kamu dulu gitu kan. Aku lihatnya kayak gitu. Dan seandainya kamu dihadapkan dengan posisi seperti ini, apa yang harus kamu lakukan sih? Kalau aku lihat dari gambar kartu aku, apa yang harus kamu lakukan ya pada akhirnya harus tegas. Artinya adalah kalau kamu pengen berkenalan dengan si komunitas baru, silakan si dia. Kalau kamu juga mau menjalani sebuah hubungan dengan teman kamu itu nggak apa-apa, tapi paling tidak kasih mereka kepastian biar mereka tidak berharap lebih. Yang takutnya berharap lebih malah bumerang buat kamu, yang kamunya mungkin aduh aku nggak terlalu suka dia, gimana dong gitu. Takutnya malah kayak gitu, jadi kan malah takutnya nyakitin orang lain ya gitu. Jadi di sini ya kamu harus berani mempertimbangkan, paling tidak setelah kamu tahu siapa sih penggemar rahasia kamu jadi tahu langkah-langkah apa aja yang harus kamu ambil dan langkah-langkah apa aja yang tidak harus kamu ambil gitu sih kalau aku lihatnya. Cuma ya insya Allah sih dua orang ini baik ya, maksudnya gini loh, notabene mereka langsung punya niat baik gitu kan, niat untuk serius, niat untuk menjalani kehidupan bersama kamu, niat untuk mendalami tentang kamu, mengetahui kamu bibit bobot bebeknya kayak apa. Jadi ya aku sih lihat tidak ada masalah banget. Cuma mungkin kamu paling nantinya dihadapkan untuk memilih mana, entah memilih pacar kamu atau memilih orang baru tersebut atau memilih si teman kamu itu. Aku lihatnya kayak gitu. Jadi ya penggemar rahasiamu juga tidak ada yang aneh-aneh, insya Allah semua baik-baik aja. Dan gambarannya penggemar rahasiamu itu dari lingkungan baru dan dari gambarannya teman kamu sendiri. Itu sih yang aku lihat di kartu aku nomor 2. Nah yang untuk nomor 3 nih, siapa sih orangnya penggemar rahasia kamu? Dia sih sudah hadir ya di kehidupan kamu, kelihatan banget kok. Dia sudah pendekatan banget sama kamu. Ada kartu mengontrol diri, emosi, dan ada kartu sering ngobrol. Kayaknya penggemar rahasia kamu itu dia ada di sekitaran kamu deh. Aku lihat ya, dia sudah sering ngobrol kok sama kamu. Dia sering juga istilah kasarnya berkomentar sama kamu ya, entah lewat Instagram atau Instastory atau story WA gitu kan, atau Telegram atau apalah gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Dan aku juga lihat ini siapa sih orangnya, kayaknya ini notabene teman kamu sendiri deh, tapi dia sudah tidak punya pacar kalau aku lihat dari kartu aku. Dan dia akhirnya suka sama kamu karena banyak sikap atau sifat kamu yang di matanya dia senang dia ngeliatnya. Ya paling tidak mendekati angka menurut dia sebagai seorang laki-laki atau perempuan yang sempurna aku lihatnya. Cuma ya memang ada beberapa faktor juga, salah satunya itu kalian agak sering LDR juga, karena mungkin posisinya misalnya kamu di kota A, dia di kabupatennya, misalnya kayak gitu aku lihatnya. Cuma ya orangnya kayak apa sih, kulitnya agak-agak hitam tapi tidak hitam banget ya, kayak sawo mateng ya. Kalau aku lihatnya agak tinggi, badannya tidak kurus, agak sterek. Dan aku juga lihat di sini dari kartu aku sih orangnya pintar, berbakat, dan dia bukan orang asli dari kamu ketemu di kota ini. Jadi kayaknya dia perantauan deh kalau aku lihat. Dia perantauan, bukan orang asli dari yang kamu temuin di kota ini, karena yang aku lihat juga kerjanya dia agak suka keluar kota, yang mungkin bisa jadi
pegawai negeri sipil, atau mungkin bisa jadi juga dia apa namanya, ya marketing gitu kan, marketing perbankan bisa, marketing leasing bisa, bisa aja dia kepala cabang juga kan gitu. Jadi kalau aku lihat sih lebih kecenderungan ke arah dia sepertinya memang pekerjaannya suka apa, agak-agak mengharuskan dia suka keluar kota aku lihatnya. Dan orang itu sering kok gambar kartu aku ngobrol sama kamu, cuma kamu tuh nggak terlalu ngeh ya sama orangnya ya, karena dia pun bisa bersikap dan dia bisa mengontrol dirinya dia. Nah, apa yang harus kamu lakukan saat kamu dihadapkan dengan posisi seperti ini? Udah ngalir aja sih, kalau dilihat dari kartu aku ini ngalir, nyantai, gak usah terburu-buru. Kalau memang kamu suka, kalau memang kamu pengen menjalani ya monggo. Tapi kalau kamu memang gak suka, cuma nganggapnya dari awal teman ya nggak apa-apa gitu kan. Ya insya Allah karakter dia bisa tipe orang yang menerima dan gak pendendam kok. Paling tidak dia tahu resiko untuk menyatakan perasaan tinggal dua, keterima atau ditolak gitu. Dan dia ngerasain hal itu juga gitu. Jadi ya kalau aku lihat sih insya Allah tidak ada masalah banget, dan dari dianya juga bisa mengontrol diri, mengontrol emosi, dan mungkin dari kamunya juga bisa bagaimana caranya mengontrol sikap. Itu aja sih kalau aku lihat. Jadi ya tidak terlalu ada yang aneh-aneh, tapi paling tidak penggemar rahasiamu itu dari mana? Dari lingkungan pekerjaanmu sendiri, atau hobi kamu, atau lingkungan komunitasmu. Misalnya kayak kamu suka komunitas kura-kura nih, atau hewan kura-kura ya, ternyata di situ banyak orang yang suka hewan kura-kura, atau kamu berkenalan dan dilakukan dia masih single. Nah kayak gitu sih aku lihatnya. Itu untuk nomor berapa nih? 3. Nah yang terakhir untuk nomor 4, siapa sih penggemar rahasiamu, Cie? Wow, penggemar rahasiamu orangnya dewasa ya. Wow, aku sih bacanya ini bisa jadi bos kamu sendiri ya. Bos kamu sendiri, bisa jadi juga istilah kasarnya itu adalah mantannya atau cowoknya teman kamu. Nah, ribet kan? Karena apa? Karena yang aku baca dulu untuk mantannya atau temennya atau cowoknya teman kamu itu adalah karena teman kamu ini menuduh kamu itu musuh dalam selimut, mengkhianati teman. Padahal kamu nggak tahu apa-apa. Padahal si cowok itu yang mungkin suka sama kamu, saat si cowok itu ngechat kamu ngeresponnya biasa aja, tapi menurut teman kamu ini kamu responnya luar biasa. Padahal kamu ngerasa biasa aja, dan kamu juga istilah kasar di kata-kata tersebut tidak ada membahas tentang saya suka juga kok sama kamu, nggak ada kayak gitu. Tapi ternyata apa namanya, nyampe ceritanya ke teman kamu itu kurang baik ya, mungkin karena si sosok pasangannya ini kepepet ya, karena udah dalam keadaan terdesak. Jadi dia bingung nih harus cerita apa. Akhirnya dia mengarang cerita sehingga membuat dirimu itu membenci teman kamu. Sehingga membuat teman kamu jadi kayak membenci diri kamu, padahal kamu tuh nggak tahu apa-apa kalau aku lihat ya. Terus aku juga lihat sih penggemar rahasia ini siapa juga selain yang tadi aku udah jelasin. Sepertinya ini itu masih dalam satu ruang lingkup pekerjaan atau karyawan kamu atau mamah kamu. Karena yang aku lihat dari kartu aku di sini, dia orangnya dewasa, pintar, tegas, dan paling tidak dia bisa diandalkan. Nah dalam proses dia bisa diandalkan inilah ternyata memiliki hasil yang baik untuk segi pekerjaan. Cuma di sisi lain aku juga lihat dari kartu aku, si penggemar rahasia kamu ini sebenarnya sih baru sebatas menggemari ya, menyukai karakter kamu, tapi mereka orang masih belum berani untuk menyatakan perasaannya, karena mungkin cenderung ke arah kayak nggak enak hati. Terus aku juga lihat kayak kayak nantinya takutnya bimbang gitu kan ya. Pokoknya istilahnya ya, dalam perjalanannya jadi kayak nggak berani untuk terburu-buru. Cuma ya penggemar rahasia ini ya masih dalam orang-orang terdekatmu ya. Itu tadi takutnya takutnya cowoknya teman kamu atau mantannya teman kamu, jadi takutnya kamu bisa ada konflik dengan teman kamu itu. Dan satu lagi sih orangnya masih bekerja di dalam pekerjaan kamu, dan orang kayak satu link pertemanan dalam komunitas juga sih. Dan ciri-cirinya sih kalau aku lihat agak tinggi, agak kurus, kulitnya sedikit putih tapi tidak putih banget. Dan apa yang harus kamu lakukan dengan kondisi seperti ini? Kalau aku lihat dari kartu aku sih di sini, kalau untuk yang mantannya teman atau pacarnya teman itu jangan terlalu beresiko deh, karena aku takutnya kamu kehilangan dua-duanya. Karena apa? Karena ada fitnah atau cuci tangan dari si mantannya tersebut. Kayak misalnya, enggak kok, gue nggak suka kok sama Empit aja ngejar-ngejar gue kan
namanya cowok dikejar-kejar mah udah pengen gitu. Nah istilah kasar tuh kayak gitu, jadi kayak seolah-olah nanti diputerbalikan fakta gitu. Udah, jadi kamu nggak perlu lah, kalau saran aku untuk menegur-negur siapalah itu perempuannya atau dulu mantannya atau pacarnya, nggak usah lah gitu. Terus satu lagi juga untuk yang di dalam komunitas kamu atau dalam pekerjaan kamu sih orangnya baik ya dan sopan ya istilahnya. Dan kalau misalnya seandainya kamu pulang kerja pun sama dia bisa ditungguin gitu loh, karena memang dia niatnya baik dan kayak mau melakukan pendekatan. Nah kalau kamu dihadapkan dengan kondisi kayak gini, apa yang harus kamu lakukan? Di sini ada kata teman baru, paling tidak kamunya mencoba untuk mengenal dia lebih dalam dan mencoba untuk menjalani dia, siapa sih dia gitu, karakternya bagaimana. Kalau seandainya memang dari si dia ini yang petugas yang pekerjaannya juga memang masih ada ruang lingkupnya sama kamu, jadi aku lihat sih nantinya ada obrolan ya, dan dia sedikit besar yang berani menyatakan perasaannya walaupun tidak langsung gitu. Itu sih yang aku lihat untuk nomor 4 nih teman-teman nih, dengan tema siapa sih penggemar rahasiamu gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman ya, mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata baik sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.